Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Unenwar selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Perikanan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerangkan dan juga menjelaskan mengenai studi kasus tentang tingkat kematangan gonat ikan tembang atau Clopea platigaster di perairan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Devin Mardika Kristiawan. Selanjutnya ada Zaki Muhammad, Naura Shofi, Ananda Rizkita Rahma, Tirza Sinta, Reski Wahyudi, dan Irianto Paulus. Selanjutnya, saya Zaki Muhammad Hidayatullah akan menjelaskan materi ikan tembang atau biasa disebut atau mempunyai nama latin Clopea platigaster merupakan salah satu sumber daya perikanan di ujung pangkah yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat setempat dalam bentuk ikan asin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui TKG ikan tembang yang mencakup indeks kematangan gonat. Selanjutnya, pada metode penelitian, waktu dan lokasi. Untuk yang pertama, pengambilan sampel ikan tembang pada bulan Juli sampai Desember 2005 di perairan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Yang kedua, penanganan dan pengamatan dilakukan di Laboratorium Ekobiologi dan Konservasi Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB Bogor. Pada metode pengamatan dan analisis data. Yang pertama, pengambilan sampel menggunakan alat tangkap glinet dan jager. Untuk yang kedua, pengambilan sekali dalam sebulan, kemudian diawetkan dengan formalin 10%. Untuk yang ketiga, pengamatan TKG secara morfologi menggunakan modifikasi case-in dari Effendi tahun 1979. Untuk yang keempat, untuk mengetahui KG mengukur berat gonat dan tubuh ikan dengan timbangan Ohaus. Untuk yang kelima, rumus IKG menggunakan Effendi tahun 1979. Untuk rumusnya sebagai berikut. IKG sama dengan BG per BT kali 100. Untuk keterangannya, IKG untuk indeks kematangan gonat, BG untuk berat gonat dalam gram, BT berat tubuh gonat dalam gram. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devin Mardika Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kematangan gonat pada ikan tembang jantan dan betina secara morfologis. Pada tingkat kematangan gonat yang pertama, pada jantan terdapat testis seperti benang dengan warna putih susu. Sedangkan pada betina, bentuk ovari seperti benang, butiran telur belum dapat dibedakan, panjang gonat bervariasi antara 1/3 hingga 1/2 panjang rongga tubuhnya. Selanjutnya, ada tingkat kematangan gonat yang kedua, di mana pada jantan ukuran testis lebih besar, bentuk lebih jelas dari tahap pertama. Sedangkan pada betina, terdapat jaringan berwarna putih susu, telur masih menyatu, dan belum dapat dipisahkan. Panjang gonat pun bervariasi antara 1/3 hingga 2/3 panjang rongga tubuhnya. Lalu ada tingkat kematangan gonat yang ketiga, di mana pada jantan ukuran testis semakin besar, berwarna putih kekuningan dan lebih jelas dibandingkan tingkat yang kedua, serta permukaan gonat tidak rata atau berlekuk-lekuk dengan ujung posterior bergerigi. Lalu pada betina, ukuran lebih besar dan pada bagian anterior melebar dan bagian posterior meruncing. Telur sudah dapat dipisahkan, berwarna lebih gelap, serta panjang gonat bervariasi antara 1/3
hingga 2/3 dari panjang rongga tubuhnya. Lalu ada tingkat keempat, di mana pada jantan, ukuran testis besar, warna testis putih, pejal, dan bergerigi, dan ukurannya pun juga semakin besar. Selanjutnya pada betina, diameter telur semakin besar dan jelas dan dapat terlihat di bawah mikroskop. Semua telur berwarna kuning, serta panjang gonad bervariasi antara 2/3 hingga 3/4 dari panjang rongga tubuhnya secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada tingkat yang terakhir, yaitu tingkat kelima, di mana pada jantan, permukaan testis berkerut, berwarna putih susu, dan berbentuk kurang pejal dibandingkan tingkat yang keempat. Sedangkan pada betina, ovarium berkerut, butiran telur tersisa terkumpul di bagian posterior, serta ovarium berwarna kemerah-merahan. Next. Saya Tri Yasinta Stelusi akan melanjutkan menjelaskan struktur histologis testis ikan tembang pada berbagai tingkat kematangan gonad. Pada tingkat kematangan gonad pertama ditemukan spermatogonia dengan banyak jaringan ikan. Lalu pada tingkat kematangan gonad kedua mulai terbentuk tubulus seminiferi yang terisi spermatogonia primer. Kemudian pada tingkat kematangan gonad 3, tubulus seminiferi membesar dan spermatosit primer menjadi sekunder. Kemudian pada tingkat kematangan gonad yang keempat, terdapat spermatosit berkembang menjadi spermatid dan terbentuk spermatozoa untuk membuahi. Kemudian tingkat kematangan gonad yang kelima, didominasi spermatosit dan sudah muncul spermatogonium. Next. Saya Irianto Pasofika akan menjelaskan prosedur histologi ovarium ikan tembang pada berbagai tingkat kematangan gonad. Pada tingkat pertama didominasi oleh oogonia dan sedikit oosit. Pada tingkat kedua, sel telur semakin besar, didominasi oosit dan nukleus semakin banyak. Pada tingkat ketiga, terbentuk ootit, kuning telur, dan butiran minyak mulai terbentuk. Pada tingkat keempat, ootit menjadi ovum, kuning telur, dan butiran minyak semakin banyak dan besar. Sedangkan pada tingkat terakhir atau tingkat kelima, ovum sedikit, oosit, dan ootit banyak. Selanjutnya, saya Nora Sofel Radinan akan menjelaskan gambar pada slide ini. Gambar ini merupakan grafik dari TKG gonad ikan jantan dan betina setiap bulan di perairan ujung pangkah. Yang dimana ikan dengan TKG 1, 2, dan 5 ditemukan pada setiap bulan pengamatan. Kemudian TKG 3 dan 4 ditemukan pada bulan Juli sampai Oktober. Nah, hal ini diduga karena ikan tembang memijah pada bulan Juli sampai Oktober dengan puncak pemijahan yaitu bulan September pada TKG 3 dan 4. Selanjutnya saya Rizky Wahyudi akan menjelaskan mengenai TKG gonad ikan jantan dan betina setiap bulan di perairan ujung pangkah. Bisa dilihat pada gambar yang atas merupakan grafik dari TKG yang jantan, yang di bawah merupakan grafik dari TKG yang betina. Yang pertama yang jantan, ikan jantan yang matang gonad pada kelas 175 sampai 189 mm. Kemudian selang kelas panjang yang lebih kecil, ikan jantan didominasi pada TKG 1 dan TKG 2. Pada kelas ukuran 130 sampai 144 mm, ikan rata-rata pada di TKG 1. Kemudian pada TKG yang betina, matang gonad pada kelas 145 sampai 159 mm. Selang kelas panjang 235 sampai 249 mm dan didominasi pada TKG 4. Metode Spearman Carver pada selang 95% diduga ikan jantan pertama kali matang gonad pada ukuran 175 mm dan ikan betina pada 156 mm. Hasil penelitian ini menunjukkan ikan betina diduga lebih cepat matang gonad daripada ukuran yang lebih pendek daripada ikan yang jantan.
Selanjutnya, saya Ananda Rizkita Rahman akan menjelaskan tentang indeks kematangan gonad atau IKG. IKG merupakan perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan. Nilai IKG jantan berkisar antara 0,0046 dengan kurang lebih 0,0016 sampai 0,0194 kurang lebih 0,0056. Untuk nilai IKG ikan betina berkisar antara 0,0049 dengan kurang lebih 0,0016 sampai 0,0197 kurang lebih 0,0076. Nilai IKG maksimal terdapat pada bulan September untuk ikan jantan dan betina. Ikan belanak mempunyai nilai IKG kisaran 0,21 sampai 1,31% pada ikan jantan dan 0,81 sampai 12,79% untuk betina. Perbedaan nilai IKG jantan dan betina diduga ikan betina mempunyai pertumbuhan yang lebih cenderung pada berat gonad. Menurut Effendi 2002, pertambahan gonad ikan betina mencapai 10-25% dari berat tubuh dan ikan jantan mencapai 5-10%. Berikut merupakan jurnal yang kami pakai untuk studi kasus, yaitu jurnal dari Ismail Sulistiono Ernawati pada tahun 2009 dengan judul Tingkat Kematangan Gonad Ikan Tembang atau Clupea platigaster di perairan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur dari Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, volume 16, nomor 2, dari halaman 87 sampai 93. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.